الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. Mari tak henti-hentinya kita selalu memuji Allah. Kemudian mari kita memperbanyakkan salawat kita kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah salawat dan salam juga diberikan olehnya kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, atba'it tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama selanjutnya hingga sekarang. Mereka adalah wasilah, perantaraan bagi kita, sehingga dengan ada mereka lah hari ini kita mengenal agama. Kita tahu bahwa kita punya Allah. Kita tahu hidup di dunia ini kita punya tujuan, kita punya kewajiban. Para jamaah yang saya muliakan, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan dan tambahan pelajaran kepada khususnya diri saya sendiri dan hendaknya juga kepada para jemaah semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berkata,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Mungkin ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Artinya, semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja ditunaikan fahalamu nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Adapun orang-orang yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, kemudian mereka dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh beruntunglah, maka sungguh menanglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah mainan tipuan. Jadi Allah menegaskan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Artinya jiwa yang bernyawa akan merasakan mati. Berbicara kita tentang mati, Rasulullah selalu mengingatkan agar kita memperbanyak ingat yang namanya mati. Apa itu mati? Mati itu berpisahnya nyawa dari tubuh zahir kita. Jadi yang mati itu tubuh. Adapun nyawa itu dia tidak akan mati. Dia hanya berpindah tempat. Sekarang ketika kita masih hidup, berarti di dalam tubuh kita ini ada nyawa. Maka ketika saatnya ajal kita datang, nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini akan dikeluarkan, akan dipisahkan, akan dikeluarkan, kemudian dibawa oleh malaikat ke tempat yang Allah perintahkan, yang mana sering kita sebut tempat itu alam barzakh. Barzakh itu artinya suatu tempat, dinding pemisah. Kenapa disebut barzakh? Karena dia adalah pemisah di antara dua alam, alam akhirat dan alam dunia. Jadi dengan kata lain, alam barzakh itu adalah terminal bagi nyawa manusia yang telah meninggalkan tubuh sementara menunggu datangnya hari kiamat, datangnya hari bangkit. Adapun suasana ruh di alam barzakh itu dia sadar seperti kita sadar di dunia ini. Jadi salah kalau ada orang yang mengira bahwa ketika kita mati maka kita tidak akan menghadapi apapun lagi, kita sudah selesai dengan segala urusan kita. Ketika kita mati seakan-akan kita itu bagaikan orang yang sudah lelap dalam tidur. Itu salah. Sesungguhnya kita hanya berpindah tempat. Sebagaimana kita hidup, merasa hidup di atas dunia ini, maka begitu juga yang kita rasakan ketika kita berada di alam barzakh. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, apakah itu azab, apakah itu siksa, apakah itu nikmat.
Maka jangan menganggap bahwa ketika nyawa kita, ruh kita dikeluarkan dari tubuh, kemudian ditempatkan oleh Allah di alam barzakh, kita mengira bahwa kehidupan kita sudah berakhir. Tidak berakhir, melainkan kita berpindah dari kehidupan dunia yang fana ini, kemudian beranjak masuk menjalani kehidupan di alam barzakh. Kemudian berbicara tentang mati, apa yang harus sangat kita perhatikan? Tak perlu kita memperhatikan bahwa dengan sebab mati ini kita akan meninggalkan dunia yang kita sayangi. Dengan sebab mati ini kita akan meninggalkan keluarga yang kita cintai. Dengan sebab mati ini kita akan meninggalkan anak yang kita sayangi. Dengan mati ini kita akan menanggalkan jabatan, akan meninggalkan harta yang sudah sekian lama kita usahakan, yang sudah kita cari. Habis waktu kita siang dan malam, pagi dan petang untuk mencari rezeki. Jadi bukan itu yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Dan tak perlu kita takut kepada yang namanya mati. Karena setakut apapun kita kepada mati, toh nyatanya kita akan mati. Kita tidak bisa lari dari yang namanya mati itu. Dan kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa membentengi diri dari yang namanya mati itu. Maka tak perlu kita risaukan dan tak perlu kita takuti. Cuma yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita cemaskan, dan ini adalah selalu diingatkan oleh agama, selalu diingatkan oleh Allah, selalu diingatkan oleh Nabiullah, adalah bagaimana keadaan kita ketika kita sedang menemui yang namanya ajal menjemput ataupun mati itu. Detik-detik keluarnya ruh dari tubuh kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, yang kita dengar-dengar dari guru-guru kita, bahwa ketika ruh kita ini dipisahkan dari badan kita, maka kesakitan yang luar biasa yang akan kita rasakan. Tidak mesti orang mati yang merasa sakit itu matinya dengan sesuatu yang menimpa di atas dia. Dia merasa sakit ketika mati karena dia mati dengan sebab dibunuh dengan benda tajam, atau karena dilindas mobil, atau karena terkena peluru. Ya. Setiap orang yang akan meninggal, orang yang dicabut nyawanya itu pasti akan merasakan sakit. Sakit yang dia rasakan itu, yang juga kita akan merasakannya, sangat luar biasa sakit. Tidak ada bandingannya dengan sakit-sakit biasa yang dialami oleh seseorang di dunia ini. Seberat-beratnya sakit seseorang di dunia ini dengan sebab dia terkena penyakit yang ada sembuhnya nanti, itu adalah seringan-ringannya sakit yang dia rasakan di saat sakaratul maut. Dumna berat sakit tirara urang wate sakit. Maksudna urang sakit penyakit rumah sakit.
yang kira-kira keun doktor nyan penyakit berat, dumna sakit di. Tapi bila dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut, maka lebih berat sakitnya sakaratul maut. Maka boleh dikatakan sakitnya sakaratul maut itu adalah sakit yang terdahsyat, sakit yang terberat yang kita alami semasa kita di dunia ini. Walau keadaan kita yang meninggal itu ketika dilihat oleh orang lain biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Misalnya kita meninggal di atas tempat tidur, ada tempat melinggai di rumah. Jadi watai kekalan di keluarga tanyo, anak tanyo, cara-cara tanyo, tang hana takit, tanyo yang melinggainya tantang hana takit. Slow menang. Tahu-tahu mata kita terpejam, kemudian nafas pun terputus, akhirnya kita tidak bergerak lagi. Apalagi kadang-kadang ada sebagian orang ketika meninggal dalam keadaan tersenyum. Jadi orang yang melihat menyangka bahwa orang yang meninggal itu tidak merasa berat sakaratul mautnya. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, misalnya Rasulullah berkata, ingatlah mati. Mati itu sangat sakit. Laksana kita ditebas oleh 300 pedang. Laksana gedanyo jidak leher tu boh pudung 3 dak. Nak orang leher tu ro imat pedang tapoh tapoh jidak tanyo rame-rame mutiga dumna sakit. Yang kedumnan sakit. Jadi pada dasarnya sakaratul maut itu sakit. Maka orang yang meninggal dia akan merasa sakit, walaupun dia meninggalnya bukan karena sakit. Itu sudah pasti, ya. Kemudian sakit yang akan kita rasakan di saat sakaratul maut ini bisa tidak terasa bila Allah menolong kita, bila Allah menyayangi kita, sehingga dalam agama kita diajarkan agar berdoa dengan suatu doa kiranya kita diringankan ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang waktu kita baca doanya tapit mata berdekli itu. Itu yang tamu doa be hana khusyuk tamu doa ba Allah beterulang hati. Tamu laki ba urang ba manusia mantong nyan terus hati itu. Masa waktu tamu doa ngan po tu ba Tuhan ba Allah tak baca laju babah pun yang tak laju tapi lang hati hana lahi makna doanya. Urang baca pihana terulang hati, urang baca amin pihana tinggal. Sehingga kesanjurannya segala ibadat-ibadat kita lakukan lebih mengkedepankan seni. Misalnya solat, kita lebih mengkedepankan yang jadi imam itu suaranya bagus. Menyokaga tu imam bacaan paseh nyan dayo kasenang hati dah tembayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latih dayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah latih dayo. Tanpa ada perhatikan makna daripada surat ataupun ayat yang dibaca imam ataupun yang kita baca. Padahal dalam agama lebih dikedepankan renungan, ya. Bacaan-bacaan itu lebih dianjurkan untuk kita renungi daripada kita baca berlalu begitu saja di lidah atau di kerongkongan
tanpa kita menyadarinya apa yang sedang kita baca. Maka tidak heran kalau kita lihat orang berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan di atas kami sakaratul maut. Kan itu artinya. Yang membacanya dengan memakai seni-seni yang indah, kemudian yang mengaminkannya pun dengan begitu saja. Amin. Padahal menyotat tim temikir berlebih halau. Ya Allah, ini pemuda dia tegamo, ya Allah, dia ketika sakaratul maut. Kita bayangkan di saat datang giliran kita dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat maut, bagaimana yang akan kita rasakan? Dan kita yakin bahwa kita pasti akan tiba waktunya, bukan orang lain saja, kita bukan penonton. Hari ini kita banyak merasa sering lupa bahwa apa yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita itu akan kita rasakan oleh kita juga. Jadi pikirnya yang meninggalnya yang kakak meninggal itu guys. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, hanya mereka saja yang meninggal. Adapun kita ini entahlah. Padahal kalau memang sudah datangnya ajal, jangankan 10 tahun kemudian, jangankan 10 bulan kemudian, jangankan 10 hari kemudian, bahkan jangankan besok, 1 menit lagi, mungkin saja kita sedang makan, kadang tak sempat kita menyelesaikan makan kita. Kita sedang salat, tak sempat kita selesaikan salat kita, mungkin. Tapi yang karena adanya ate kabatat, ate kakru. Kenapa? Karena kita terus terlena, terbuai, disibukkan dengan dunia. Jadi pekan tua mati karena gaduh lid dunia, pekan gaduh lid dunia karena tua mati. Itu penyakit kita. Hari ini kita berbicara ingat mati seakan-akan itu kolot. Dengku gaduh pegah ingat mati. Dumno kacanggih zaman gaduh pegah ke mati. Dan dianggap orang yang mengejar akhirat adalah orang yang tidak ada masa depan. Orang yang punya masa depan siapa? Orang yang berfikir, ya, bagaimana nanti dia menjadi seorang milioner, bagaimana nanti dia akan menjadi seorang pejabat. Jadi kalau ada seseorang yang terus berfikir tentang mati, itu dianggap orang yang tak yang ketinggalan, kolot, ortodok. Jadi kata Allah selanjutnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apabila kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah di alam barzakh, maka di saat itulah baru akan dibayar segala ongkos-ongkos amal kita. Makanya dalam beribadat dianjurkan ikhlas, jangan mengharap dunia. Beribadatnya lepeng, jemaah sembahyang pekan karena nani pegahli Nabi, barang siapa yang sungguh menegakkan syarat apalagi dalam keadaan berjamaah maka akan dimudahkan rizki. Bukan tidak boleh, tapi jangan itu yang utama. Itu yang ada minta akhirat, balasan Allah tinggal orang akhirat. Adapun Allah gebi kelebihan hinau di dunia, mudah rezeki, mulia apa pandangan orang, alhamdulillah, tapi itu bukan target utama. Yang pastinya pahala-pahala dari amal yang kita kerjakan nanti dibalas oleh Allah di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, adapun orang yang diselamatkan dari neraka, ya semoga kita termasuk di antaranya. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Coba kita bayangkan,
hanya sesusah ini, hanya sesulit ini kehidupan kita di dunia, padahal hanya sementara, itu pun sementara. BO tak gaya susah. Susah gara-gara ekonomi, susah gara-gara kadang-kadang kita punya permasalahan dalam keluarga, tapi kita sudah tak sanggup. Sehingga ada sebagian orang ketika dihadapkan kepada hal seperti itu, lantas dia berkata, "Rogekun, tak tahu deh yang bu mati." Jadi leden tu tak dajit bu mati. Jadi menyodum nan tu tak dalam ke dajit le di dunia dajit bu mati itu. Coba bayangkan nanti ketika mati di hari akhirat, satu harinya itu bagaikan 1000 tahun. Coba bayangkan kalau diberikan susah, kalau diberikan miskin, kalau diberikan kelaparan. Mau ronyodayong anak ingat, maka kita selalu lupa dengan akhirat. Nanti barulah kita menyesal. Semoga kita dilepaskan oleh Allah dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dilepaskan dari neraka, dia akan dimasukkan ke surga. Siapapun pasti mengidamkan surga. Memang kita kalau ingin ikhlas yang tingkat tinggi, tidak lagi mengharap surga, ya. Yang kita cari adalah ridha Allah. Tapi dengan mendapatkan ridha Allah nanti akan masuk surga, ya. Jadi tidak salah juga dalam beribadat kita meniatkan, ya Allah, aku beribadat ini karena takut nerakamu dan ingin masuk surga. Lebih-lebih orang yang niatnya bukan lagi takut neraka dan ingin masuk surga, itu bukan level kita. Mereka wali-waliullah, ya. Setidaknya mereka waliullah, apalagi kalau tingkat Nabi. Karena kita ini kan ihsannya belum sempurna, ya. Karena yang seharusnya kita ini dalam melaksanakan ibadah itu harus punya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun tak merasa begitu, setidaknya kita meyakini selalu bahwa Allah terus melihat kita. Nyan urang yang katro tingkat gupubun ibadat minta ridha Allah. Teman dum-dum katanya tingkat minta surga ya ke neraka dan kejut. Baik sampai sembayang karena nyak lepai. Lemah bau dia, rugau. Maka orang yang dimasukkan surga, orang itu adalah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Adapun kehidupan dunia ini yang terus kita cari, ya, yang terus kita kejar, itu apa? Nah, kata Allah, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Adapun kehidupan duniawi yang sedang kita jalani ini hanyalah sandiwara, hanyalah tipuan. Kenapa? Karena dia tidak kekal. Jangankan kita katakan indahnya, nikmatnya tidak kekal, bahkan kesengsaraannya pun tidak kekal. Sakitnya tidak selamanya, miskinnya tidak selamanya, hinanya tidak selamanya, karena dunia ini adalah cerminan akhirat. Di dunia ada indah, ada nikmat, ada lezat, maka di akhirat juga ada indah, ada nikmat, ada lezat, yaitu di surga. Maka dengan kita menikmati nikmatnya dunia, ingatlah nikmat akhirat di surga. Dengan kita mendapatkan kesenangan di dunia, maka bersyukurlah serta ingatlah kepada senangnya di dalam surga. Kemudian di dunia ini ada kegelisahan, ada kesedihan, ada sakit, ada malapetaka, ada musibah, maka itu juga adalah cerminan
di akhirat nanti juga begitu, yaitu di neraka. Maka ketika kita merasakan hal-hal yang membuat kita tidak senang, sedih, susah, menderita, maka ingatlah kesedihan, penderitaan, kehinaan itu nanti ada juga di neraka. Mudah-mudahan kita tidak akan merasakannya. Begitu cara kita berpikir dan berprinsip. Maka siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, jadikanlah akhirat yang utama. Dunia ini hanyalah perantaraan, bukan maksud dan tujuan. Jangan tinggalkan dunia. Kenapa? Karena tak mungkin kita akan menyeberang ya di suatu lautan ataupun di suatu sungai kalau kita tidak punya jembatan. Maka jadikanlah dunia ini sebagai jembatan. Jangan sampai dunia ini kita jadikan sebagai kediaman yang kita niatkan untuk selama-lamanya. Karena memang dunia ini akan kita tinggalkan. Jadikanlah dia sebagai jembatan. Jadikanlah dia sebagai perantaraan untuk meraih hari akhirat yang kekal abadi. Hanya sampai di sini saja penyampaian saya. Di mana ada kejanggalan, kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Shadaqallahul azim. Apa yang sudah kita baca ini adalah firman Allah. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.